بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis hassinu amwalakum bizzakah wa dawaw mardhakum bis sadaqah wa a'iddu lil bala'id du'a. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan beberapa nasihat tentang perintah zakat dan keutamaannya. Sebagaimana kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat difarzukan di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua Hijriah setelah difarzukannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Perintah tentang penunaian zakat ini berbarengan dengan perintah untuk menunaikan solat dalam Al-Quran, dan terdapat 82 tempat di dalam Al-Quran. Ini menandakan kesempurnaan hubungan antara keduanya, yaitu hubungan antara zakat dan solat. Zakat menurut bahasa yaitu berkembang atau bertambah, sedangkan zakat menurut istilah yaitu hak yang wajib pada harta. Ulama Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib pada harta tertentu yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Maksud waktu tertentu di sini adalah genapnya 1 tahun bagi harta zakat kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Pada umumnya zakat dibagi kepada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal adalah zakat yang diwajibkan apabila telah memenuhi haul dan nisab dan memenuhi syarat sah dan syarat wajibnya zakat. Orang yang menunaikan zakat disebut dengan muzakki, dan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat pada banyak tempat dalam Al-Quran. Di antaranya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doamu memberikan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, hassinu amwalakum bizzakah wa dawaw mardhakum bis sadaqah wa a'iddu lil bala'id du'a. Yang artinya, bentengilah harta kalian itu dengan zakat, dan obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, dan persiapkanlah doa untuk setiap bala bencana. Di atas berupa dalil yang mewajibkan zakat dan banyak dalil lain yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi saya hanya memaparkan 2 dalil tersebut. Kemudian seseorang diwajibkan zakat jika sudah memenuhi syarat sah dan syarat wajibnya zakat. Adapun syarat wajibnya zakat
ada 9 perkara, di antaranya yaitu Islam, balik dan berakal, merdeka, kondisi harta merupakan harta yang wajib dizakati. Di antaranya harta yang wajib dizakati adalah hasil peternakan, hasil pertanian, barang tambang, barang temuan, emas dan perak, tabungan dan sebagainya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu sudah mencapai 1 nisab. Maksud 1 nisab di sini adalah jumlah harta yang dimiliki seseorang sudah mencukupi jumlah untuk wajib zakat. Contohnya, apabila ada seseorang yang memiliki emas murni sebanyak 85 gram, maka dia sudah berhak zakat. Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% dari jumlah emas yang dia miliki. Adapun syarat selanjutnya yaitu kepemilikan sempurna atas harta. Maksudnya di sini adalah harta yang dimiliki adalah betul-betul harta sendiri, bukan harta orang lain. Dan harta tersebut bukan termasuk harta gadaian, harta pinjaman atau harta yang lainnya. Adapun syarat selanjutnya yaitu berlalunya 1 tahun atau genapnya 1 tahun kepemilikan harta. Dan syarat yang terakhir yaitu tidak ada hutang dan juga melebihi dari persiapan makanan pokok. Itulah di antara syarat wajibnya zakat. Adapun syarat sahnya zakat ada 2 perkara yaitu niat dan menyerahkan kepemilikan harta kepada orang yang berhak menerima zakat. Majmu' ulama ataupun mayoritas ulama bersepakat bahwa niat menjadi salah satu syarat sahnya zakat dikarenakan untuk membedakan ibadah zakat dengan ibadah lainnya seperti ibadah hibah, wakaf, sedekah dan lainnya. Itulah hadirin hadirat yang menjadi syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita untuk melakukan suatu ibadah, pastinya Allah mengiringi dengan berbagai hikmah dan keutamaan. Adapun keutamaan daripada menunaikan zakat diantaranya yaitu untuk menjaga dan membentengi harta kita dari penglihatan orang-orang dan dari jangkauan tangan-tangan pendosa dan tangan-tangan orang yang ingin berbuat jahat terhadap harta kita. Zakat juga bisa menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir. Zakat membimbing mereka memulai pekerjaan baru. Zakat bisa menolong dan membantu orang-orang fakir untuk memulai hidup yang lebih mulia, hidup yang lebih layak. Zakat juga akan melindungi rakyat daripada penyakit kefakiran dan juga melindungi negara dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Karena sesungguhnya tanggung jawab sekelompok masyarakatlah untuk memperhatikan dan untuk memenuhi kecukupan dari kebutuhan orang-orang fakir ini. Adapun keutamaan yang selanjutnya yaitu dengan zakat akan membersihkan diri kita dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan. Juga dengan zakat akan membuat kita lebih bersyukur akan nikmatnya harta. Zakat juga bisa membersihkan harta kita dan melipat gandakan harta kita. Zakat bisa mengampuni dosa kita dan juga memberi pahala. Dengan zakat juga akan menyempurnakan iman kita. Itulah di antara beberapa keutamaan daripada zakat. Mungkin di akhir saya akan mencoba menjelaskan sekilas mengenai zakat fitrah. Hadirin hadirat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan bagi setiap muslimin untuk dirinya sendiri dan untuk jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Adapun waktu untuk menunaikan zakat fitrah yaitu dari awal Ramadan sampai dengan sebelum solat Idul Fitri. Adapun jumlah yang harus kita tunaikan untuk zakat fitrah yaitu 2,5 gram atau 3, liter per jiwa dalam bentuk beras atau makanan pokok. Kemudian hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib.
Setiap muslim dan muslimat wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan menyucikan dirinya dan untuk membantu jiwa-jiwa yang lapar karena dililit kefakiran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla, yang artinya sungguh berbahagialah orang-orang yang menunaikan zakat fitrah dan mereka menyebut nama Tuhannya dan mereka mengerjakan salat. Adapun hikmah dari menunaikan zakat fitrah adalah dapat menyempurnakan puasa Ramadan kita dan juga bisa membantu atau mencukupkan orang-orang fakir dari meminta-minta di hari Aidul Fitri. Seperti kata Waqi' bin Jarrah, zakat fitrah itu menyempurnakan puasa Ramadan seperti sujud sahwi menyempurnakan sholat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan hadirin hadirat semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk menunaikan zakat apabila memang kita sudah mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.